ini akan juga dipresentasikan secara singkat oleh anak-anak mengenai apa sih maksud dari poster yang mereka buat ya. Jadi yang kedua, tiga, inilah foto pertama. Ya. Apakah ke depan? Jadi ini merupakan poster yang anak-anak sudah buat, ya. Ya, semuanya bertemakan anti bullying. Tentunya ide temanya semua sangat menarik, Miss Fitri ya. Iya, benar sekali. Oke, kita langsung tanya aja sedikit ya. Boleh. Siapa dulu yang bertanya? Iya. Mungkin dari kelompok aja ya. Sekarang kelompok satu yang gimana? Iya, kelompok satu boleh maju 3 langkah ke depan. Boleh maju. Oke. Ini adalah desain poster dari kelompok. Pertanyaan. Sebutkan rumus, bukan ya? Matematika dong. Oke. Ini tema yang kalian buat kira-kira apa? Kenapa ini? Kok ada kayak apa ini? Pahlawan gitu ya? Kan bilang anti bullying ya, udah tahu soalnya. Jadi kami mengambil 2 tema yang telah ditentukan. Kami mengambil yang anti bullying dan stop kekerasan di sekolah. Kenapa kami menggunakan elemen ini? Karena itu terlihat jelas bahwa ada stop bullyingnya. Terlihat bahwa kita tentunya kan seperti yang ditemakan ya, kita harus melawan bullying. Makanya ini ada pahlawan bullyingnya, anti bullyingnya. Itu semuanya merupakan contoh dari kekerasan di sekolah. Kami mengambil suatu elemen yang menggambarkan suatu tindakan kekerasan di sekolah di mana seseorang dan direndahkan. Oke, jadi punya maksud ya nak, gambarnya punya maksud tertentu. Ya, kelompok Sekarang Mas Fitri mau tanya, kenapa kalian pilih temanya itu yang ini nih? Kenapa kita tidak sadar? Kenapa pilih tema yang itu coba? Ya karena itu bisa terjadi di lingkungan masyarakat dan sekolah. Iya. Nggak mikir banget. Oke, jadi kata Mandala, bullying itu bisa terjadi tanpa kita sadari ya, ya. Maka itu kalian membuat poster. Oke, ya, beda dong. Nah, udah bantu ini ya. Oke, kelompok. Sebenarnya di sekolah pun nggak ada kekerasan kayak gini. Tapi kenapa kami milih ini? Karena kekerasan ini adalah suatu jenis bullying yang mungkin menurut kami paling parah. paling parah ya, karena dia mainnya fisik ya. Oke. Tapi kita tanya dulu, kalian apakah pernah mengalami atau pernah menjadi? Kalau kami nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Teriak. Nah, jadi dia pernah jadi pembulinya atau korbannya? Oh, korbannya. Iya. Oh, jadi poster ini juga agar tidak terjadi kembali, nah ya, hal yang sama ataupun hal yang serupa, ya. Di sini mereka juga menambahkan cara mencegah. Iya, cara mencegahnya. Jadi ada dampaknya, ada juga. Iya, ada pencegahannya ya, Silistia. Oke. Boleh kembali. Untuk informasi Mama dan Papa, jadi poster yang sudah mereka buat ini akan kita tempel di ruangan OSIS di lantai 2. Jadi karya yang sudah mereka buat ini akan kita pajang, akan kita tempel di ruangan OSIS di lantai 2. Oke, selanjutnya, iya, sini maju sini. Oke, tunjukin. Nah, ini dari kelompok berapa? Oke, dari kelompok 2. Ini adalah poster dari kelompok 2 yang mana temanya adalah stop kekerasan
apa itu bullying dan dampak bullying. Nah sekarang misalnya nih dari kalian nih misalnya sekarang kesulitan apa yang kalian alami pada saat pembuatan poster. Kesulitan kami adalah mencari elemen dan mencari materi-materi yang mungkin untuk kita cari itu cukup susah. Oke, kesulitannya mencari elemen dan materi. Nah sekarang nih saya tanya, apa harapan kalian setelah kalian membuat poster ini? Apa sih harapannya ke depan? Kami setelah membuat poster ini semoga nggak ada pembelian lagi ke depannya. Harapannya semoga tidak bullying tidak pernah terjadi lagi. Ya. Oke, baiklah dari peserta, orang tua ataupun guru boleh. Oke, jika tidak ada, terima kasih boleh ke belakang. Dan terakhir, silakan maju nak. Nah, Ini kalau dilihat dari yang lainnya agak sedikit berbeda. iya. Oke, nah ini kira-kira siapa? Itu konsepnya. Iya, ini mau dengar konsepnya. Ini siapa sih yang jadi aktor ini siapa? Oh ada dua orang, satu orang. Oke, kita dengarkan dulu penjelasan dari kelompok berapa? Kelompok 5 tentang maksud dan poster. Kenapa sih ada orang terus gambar dicoret itu kenapa? Oke, jadi di sini poster ini ada 2 orang yang sedang melakukan tindakan kekerasan yang kami silakan karena itu tidak boleh dan tidak perlu, tidak ada fungsinya untuk digunakan dilakukan. Jadi di sini juga ada kata-kata yang dimana ciptakan kawasan tanpa kekerasan. Jadi di kawasan Paramount ini saat kami harap tidak ada tindakan kekerasan yang sangat parah ataupun seperti Yang kedua sama artinya. Iya, sama beda perannya aja. Yang ini 2, yang itu 1 ya. Sama nggak kira-kira Arkan? Sama nggak maksudnya? Apa? Bulinya banyak. Oh, yang ini ngebulinya banyak. Oh, ini tindakan bully sosial Rizky. Oh, iya. Ini banyak orangnya ya. Oh, berarti ada maksudnya nih, Ma. Ada tangan orang itu artinya tindakan bully sosial ya, yang dilakukan sama satu orang ya. Oke, ada tambahan? Nak? Fotonya menempatkan sih. Iya, jadi bukan cuma gambarnya punya arti ya, serius ya. Oke, dari orang tua, peserta didik dan orang guru juga boleh jika ada saran, pendapat dan masukan. Sebenarnya masalah bullying ini sudah lama berlangsung. Ini maaf saya cerita ada keluarga saya ceritanya. Waktu itu keponakan saya ceritanya SMA. Tadinya anaknya pintar sekali. Mulai SD, SMP, SMA pintar sekali. Tapi setelah SMA itu ternyata dia kena bully teman-temannya. Kemudian anak ini mungkin ngadu ke orang tuanya. Mungkin bagaimana caranya karena mungkin anak ini keponakan mungkin nggak berani melawan sehingga orang tuanya khawatir nanti parah kan anaknya, sehingga maaf dicarikan ilmu, saya nggak tahu ilmunya apa, ilmu kebal katanya biar anak bisa melawan temannya begitu, katanya begitu. Kemudian benar dicarikan ilmu kebal itu anaknya memang berani melawan, tapi lama-lama anaknya ini bisa stres sendiri sampai sekarang jadi korban. Sampai sekarang artinya jadi tidak bisa apa-apa anaknya. Jadi anaknya sekarang sudah umur 40, ya seumuran bundanya ini. Jadi kemarin saya heran, kenapa mah katanya gitu. Itu dulu ceritanya begini itu, kata kau itu ceritanya bisa ceritakan. Itu ternyata sudah berlangsung lama. Sekarang sudah seumur bundanya begini anaknya. Jadi itu saya mengingatkan pada orang tua, mungkin ini pengalaman yang bagus, jangan sampai terjadi seperti itu. Mungkin ya diberikan ilmu, tapi yang mungkin yang ilmu wajar, mungkin yang anak-anak kira-kira kok bela diri ya, mungkin bela diri yang sekiranya tidak memberatkan anak, sehingga anaknya sekarang kalau jadi korban kan juga konsultasinya ke dokter saraf. Kalau antara obat yang terlambat itu ya anaknya ada ngamuk, entah menimpali apa gitu. Jadi obat tidak lepas dari obat dokter saraf. Ini
ini pengalaman yang apanya harus untuk pengetahuan kita saja. Jadi bagaimana caranya anak-anak kita jaga kalau anak-anak mulai terbuka, kalau memang dibully sama teman-temannya atau dibully orang tua atau siapa, cerita ke orang tua tetap kita orang tua, tapi tindakan kita orang tua itu harus bagaimana? Itu harus tepat, harus bijaksana. Kalau memang carikan ilmu ya itu yang istilahnya harus yang wajar ya mungkin ya, yang bisa diterima dan anak bisa menjalani begitu. Saya kira itu saja pengalaman saya. Terima kasih. Oke. Luar biasa, mereka bisa mengaktifkan bagaimana peran masing-masing, tapi membuat takut kita untuk menyaksikan. Mudah-mudahan yang seperti ini tidak akan pernah dilakukan oleh anak kita. Jadi memang buat guru-guru dan adalah keras yang harus kita benar-benar meminta supaya bisa benar-benar mengatasi anak-anak ini, karena anak-anak yang dalam saat ini SMP, SMA itu benar-benar anak yang perlu pengawasan karena mereka sekolahnya lebih lama, jadi waktu mereka benar-benar habis di sekolah, sementara waktu di rumah juga sedikit. Jadi orang tua kadang-kadang kurang mengawasi, apalagi orang tua yang sibuk, kadang-kadang dengan anak-anak itu cuek gitu. Mungkin aja ada orang-orang yang kayaknya lebih kreatif, maaf bukan bohong-bohongan, karena seperti orang tuanya mungkin kerja seperti kali dulu kan. Jadi oma malah sibuk sekarang. Sibuk ya. Tapi ya inilah perkembangan zaman, katanya di zaman. Jadi kita, saya mohon minta supaya di sekolah ini memperhatikan, karena yang namanya anak itu ada yang 5 bulan dia jadi belajar. Nah, mentalnya yang rendah dia benar-benar terpuruk, dan itu dia tidak ngomong. Kalau dia ngomong enak. Nah, orang tua sekarang kurang edukasi kepada anak. Yang mereka tanamkan jangan bagaimana kamu di sekolah, apa yang dikerjakan
berkejaran. Jadi kami berterima kasih kepada guru-guru yang sudah menunjukkan dan kedepannya anak-anak harus tahu bahwa nggak enak loh kalau bunuh diri. Terus yang bunuh diri enak nggak? Coba. Nggak kan? Berarti sama-sama nggak enak. Kita kadang-kadang kita dari kita harus dukung dan supaya kita patuh. Yang kadang-kadang kita saling ngomong gitu ya. Bukan saling menjadikan nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita hidup makin kasih sayang, insya Allah kita akan menjadi rukun sampai kapan. Seperti orang-orang ini, kami punya teman yang kenal, masih tahu kami kayak. Jangan sampai dengan oleh dulu dan jadi kepada teman, mudah-mudahan bahwa kedepannya anak-anak itulah kedepannya bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing. Kita sama-sama membacakan deklarasi. Deklarasi anti bully. Kami, siswa-siswi SMP Paramon menyatakan Paramon! 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 Luar biasa.